Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Maaf follow video detektif Ramit minggu lalu nggak ada karena aku bener-bener nggak kuat habis rekaman banyak project dan akhirnya bisa balik di depan kamera. Seneng banget rasanya bisa duduk di depan kameraku sendiri. Nah, kenapa sih kita itu kadang-kadang emosi dengan cerita-cerita yang tak bawakan? Karena mayoritas dari cerita-cerita yang tak bawakan korban dari kejadian adalah orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang tergolong lemah. Lemah yang aku maksud di sini bisa jadi secara fisik, secara ekonomi, ataupun secara jabatan. Cerita kali ini juga seperti itu, dan korban dari kejadian kali ini adalah perempuan dan buruh. Langsung kita mulai cerita hari ini. Untuk memahami cerita kali ini, aku pengen memperkenalkan satu perempuan bernama Kim Gyeong-suk kepada Polo-Polo. Kim Gyeong-suk lahir di sebuah keluarga dengan satu orang adik laki-laki. Jadi terdiri dari mama, papa, Kim Gyeong-suk dan adik laki-lakinya berempat gini. Namun saat Kim Gyeong-suk ini menginjak usia 8 tahun, ayahnya meninggal sehingga ibunya menjadi kepala keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan ibunya ini harus berjualan kue beras di pasar. Diakibatkan ayahnya yang meninggal, ibunya ini harus mencari nafkah. Kim Gyeong-suk meskipun dirinya sendiri masih anak kecil, dia berusaha untuk merawat adiknya yang lebih kecil dari dirinya. Bahkan untuk adiknya, Kim Gyeong-suk ini telat masuk SD 1 tahun dan setelah lulus SD, daripada memilih untuk melanjutkan sekolah, Kim Gyeong-suk memilih untuk memulai untuk mencari penghasilan agar bisa membantu keluarganya. Pekerjaan pertama yang didapatkan oleh Kim Gyeong-suk adalah pekerjaan pembantu rumah tangga. Dan tempat kerjanya pun tidak terletak di sekitar rumah aslinya. Untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak, Kim Gyeong-suk ini pergi ke Seoul agar mendapatkan gaji yang lebih banyak. Sama lah ya kayak di Indonesia, kalau mau mendapatkan gaji lebih banyak, terpaksa yang dulunya mungkin tinggal di desa, pergi ke kota. Dari yang kota kecil ke kota yang lebih besar. Hal ini juga terjadi di Korea. Di usia yang tergolong dini ini, Kim Gyeong-suk udah mulai bekerja di rumah seorang, membantu membersihkan dan juga melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Tapi tidak lama bekerja di situ, Kim Gyeong-suk ini mendapatkan tuduhan. Rumah kita ini kemarin ada loh uang, kok nggak ada? Kamu yang nyuri. Kalau nggak kamu, masa anak saya? Pasti kamu. Saya pecat kamu. Seperti yang kita lihat-lihat di drama ataupun di film, hal ini benar-benar terjadi ke Kim Gyeong-suk. Akhirnya, akibat tuduhan itu, Kim Gyeong-suk harus berhenti bekerja dan mencari pekerjaan baru di sebuah pabrik yang terletak di Seoul. Lebih tepatnya di daerah Cheongryang-ri. Di tempat kerja barunya ini, upah yang dia dapatkan adalah 90 hingga 100 won per jamnya. Namun yang lebih menyedihkan, bukan cuma nominalnya, tapi jam kerjanya. Tiap harinya, Kim Gyeong-suk diminta bekerja selama 16 jam. Dan mungkin buat Polo-Polo yang udah pernah kerja overtime, pasti tahu kerja secara fisik ya. Dulu waktu aku kerja bersih-bersih di restoran daging itu, kerja 12 jam 6 hari aja, wah tubuh itu setengah mati capeknya. Aku nggak bisa bayangkan di zaman dulu bekerja 16 jam. Pasti pekerjaannya lebih susah dan tempat istirahatnya pun tidak jelas. Namun di lingkungan kerja yang seperti itu pun Kim Gyeong-suk ini bekerja selama 3 tahun. Karena dia tahu kalau dia berhenti bekerja, mana mungkin mama dan adiknya bisa mencukupi kebutuhan. Kim Gyeong-suk bisa dibilang mendahului keluarganya daripada dirinya sendiri. Setelah 3 tahun bekerja di situ, Kim Gyeong-suk akhirnya memiliki pengalaman kerja dan menggunakan pengalaman kerjanya ini, dia berhasil mendaftarkan diri di sebuah perusahaan yang cukup besar. Nama perusahaan ini adalah YH. Sebenarnya kalau ditulis ya YH gitu, cuman karena nama perusahaan ya kita baca dengan nama yang sudah ditentukan ya, YH. Nah, YH ini perusahaan apa Mas Hansol? YH ini adalah perusahaan yang memproduksi wig alias rambut palsu, dan wig-wig ini diekspor ke Amerika, dibuat dari Korea diekspor ke Amerika. Pada waktu itu ternyata Amerika lagi melarang
untuk mengimpor barang-barang yang ada hubungannya dengan negara komunis. Dan sebenarnya pada masa itu, Hong Kong dan Jepang merupakan dua negara terbesar yang menghasilkan wig. Namun, rambutnya ini berbahan dasar dari Cina, sehingga Amerika tidak mau mengimpor produk dari Jepang ataupun Hong Kong. YH, atau bisa dibilang bos dari YH, melihat ini sebagai kesempatan dan dia memutuskan untuk memproduksi wig asli Korea dan diimpor ke Amerika. Dalam waktu yang begitu singkat, karyawan YH yang sebenarnya cuma 10, ini menjadi 40 tambah 01 lagi dan satu lagi, alias 4.000 karyawan dalam waktu yang begitu singkat. Dan satu-satunya cara untuk perusahaan ini menghasilkan lebih banyak uang lagi yaitu menambah tenaga kerja dan juga memproduksi lebih banyak barang lagi. Dan masa itu merupakan masa-masa ekonomi Korea masih tidak baik sehingga cukup banyak gerakan-gerakan untuk menumbuhkan ekonomi. Salah satu gerakan yang timbul akibat perusahaan ini adalah, ayo ibu-ibu, sayang anak, kita potong rambutnya, kita ini gunakan untuk mengembangkan ekonomi, ibu juga dapat duit. Anak-anak kalau sayang sama orang tua, berbakti, ini loh rambut kamu jual, kayak gitu. Jujur rambut kan ya tumbuh lagi ya toh, udah gitu bisa diekspor. Mungkin ada yang tanya, loh mas, tapi ngapain kok warga-warganya juga ikutan kayak gitu. Jadi dulu di Korea untuk meninggikan ekonomi itu cukup banyak gerakan-gerakan yang dilakukan bersama-sama. Jadi kayak wig, ini perusahaan biar besar dibantu dong, nah kita biar bisa ekspor lebih banyak, warga juga bisa lebih makmur, negara Korea juga bisa memiliki lebih banyak keuangan. Jadi dulu cukup banyak gerakan-gerakan kayak gini, dan salah satu gerakannya adalah ini, yaitu kayak ayo jual rambut gitu. Nah, kembali lagi ke Kim Kyung-suk. Kim Kyung-suk yang tahu dia diterima di YH itu begitu senang. Dia juga bermimpi, akhirnya aku juga bisa mulai belajar di malam hari, pergi ke sekolah malam. Dan mungkin di antara pol-polo juga pernah ada yang ngerasakan kayak aku. Kalau misalnya teman-teman semua sekolah ataupun kuliah, tapi aku nggak sekolah, bukan karena kemauanku, tapi karena secara ekonomi kesusahan, itu rasanya pengen banget belajar. Dan hal ini juga terjadi kepada Kim Kyung-suk. Akhirnya dia masuk kantor, bekerja, setiap malamnya dia itu lari sprint wis. Begitu tet langsung ke sekolah belajar set, balik lagi kerja lagi malamnya sprint lagi tet gitu. Namun karena perusahaannya ini berkembang begitu cepat, lama-lama tenaga kerjanya itu juga kekurangan. Sehingga Kim Kyung-suk pun tidak diizinkan untuk pergi ke sekolah malamnya. Sehingga kehidupan indah yang dibayangkan oleh Kim Kyung-suk ini tidak berjalan begitu lama. Dan waktu itu merupakan masa-masa di mana buruh perempuan itu sangat banyak. Di tahun 1977 ada sekitar 730.000 buruh perempuan dan mayoritas dari mereka berusia 18 hingga 22 tahun. Dan karena saking banyaknya tenaga kerja ini, mereka ini ada sebutannya. Sebenarnya Yeogong itu nama tepatnya, tapi kayak dibuat nama Gongsuni yang sebenarnya kurang enak lah ya dipanggil kayak gini. Misalkan nih ada orang-orang bekerja di pabrik gitu, terus kan ya sebenarnya dipanggil mas siapa, pak gitu ya, panggilnya oh itu Kang, kan gak nyaman ya tuh. Jadi kayak gitu, kayak perempuan-perempuan buruh ini dipanggil kayak tukang perempuan kayak gitu. Dan tidak cuma masalah itu, perusahaan terus berkembang sehingga tenaga kerja terus kekurangan. Jadi perempuan-perempuan ini disuruh kerja terus, jam istirahatnya nggak ada. Kalau misalnya mereka bisa bawa satu orang lagi untuk kerja, baru dikasih istirahat 1 hari. Jadi benar-benar kewalahan gitu loh tenaga kerjanya. Dan udah gitu, gajinya pun tidak dibayar dengan baik. Gaji minim pada waktu itu adalah 36.000, tapi gaji yang dibayarkan oleh YH itu cuma 15.028 won Korea, won maksudnya. Mungkin ada yang mikir, loh mas kalau gitu kan tinggal nggak kerja. Benar, secara logika memang benar kayak gitu. Tapi coba kita ke Jakarta ataupun ke kota manapun, baik di negara manapun, ada yang namanya UMR, tapi ada juga orang-orang yang masih dibayar di bawah UMR. Memang salah secara hukum. Mereka mau lapor ke Menteri Ketenagakerjaan ataupun ke pemerintah, tapi kalau dilaporin katanya dipecat, sedangkan kebutuhan itu terus ada. Sehingga meskipun tahu itu bayarannya nggak tepat, tapi untuk melanjutkan hidup, ya terpaksa mereka lakukan aja. Aku yakin ada pol-pol yang memahami perasaan ini. Ataupun mungkin di antara pol-pol yang kerja kantor, waktu overtime seharusnya dibayar lebih, nggak dibayar.
Ya toh? Sehingga stres yang diterima oleh para buruh perempuan ini cukup tinggi. Waktu kerja karena pekerjaannya terlalu banyak, kadang-kadang mereka itu menjahit tangannya sendiri. Ya pokoknya udah nggak fokus banget. Dan waktu nggak kerja, dipanggil, oh tukang. Sehingga stresnya itu numpuk terus. Dan bahkan pernah ada kejadian buruh perempuan ini lompat, membunuh diri, dan menuliskan di tangan kirinya, aku itu punya nama, aku itu jangan disebut tukang. Jadi stresnya itu benar-benar meluap, tapi pilihan hidup yang lain gak ada, sedangkan perusahaan maksa, dia mau ganti pekerjaan pun tidak ada keterampilan yang spesial, sehingga cukup terdesak. Tapi mereka itu paling tidak berharap, oke, mungkin suatu saat ini akan membaik, mungkin suatu saat ini akan baik, dan semua itu pokoknya bertahan terus. Harapan itu dibalas dengan air tuba. Suatu hari mereka pergi ke pabrik, ada pengumuman. Dengan ini dinyatakan YH ditutup. Mohon kerjasamanya untuk meninggalkan perusahaan ini ataupun pabrik ini. Buruh-buruh yang udah bekerja di situ, ada juga yang gajinya itu masih belum dibayar, ada juga yang udah kerja lama dan mengharapkan ada uang pensiunnya itu nggak dibayar. Semua kan ya tentu sangat marah dan jengkel. Buruh-buruh ini merasa kita nggak bisa nyerah di sini. Kita nggak bisa ninggalkan pabrik ini sebelum dibayar. Akhirnya mereka ini masuk ke asrama yang ada di pabrik itu dan bilang kita nggak mau keluar sebelum dilunasi. Perusahaan itu bilang, oh kita bangkrut akibat pembayaran yang nunggak dari Amerika. Ada pembayaran sekitar 3 juta US dollar yang harusnya dibayarkan, tapi pembayarannya nunggak dan kita udah nggak sanggup lagi. Hal ini bisa dibilang sedikit tidak masuk akal karena beberapa tahun yang lalu saja mereka itu berhasil mengekspor 10 juta US dollar dan perusahaannya itu sebenarnya berjalan dengan baik. Jadi kalau orang dalamnya mereka sendiri itu memperkirakan adanya pencucian uang atau uangnya ini digelapkan dari perusahaan ke tempat lain dan bilangnya kita nggak ada uang untuk membayar para pekerja-pekerjanya. Pokoknya di dalam ketidakpastian ini yang buru-buru minta dibayar, perusahaan bilang nggak mau dibayar, mereka tahan-tahanan. Lama-lama mulai ada rumor terdengar kayak gini. Kalau kamu nggak keluar ya, para pekerja-pekerja, nanti polisi sama preman kita panggil, kita usir paksa kalian dari sini. Pertamanya buru-buru mikir, katanya bangkrut, ya nggak punya uang lah, mana bisa. Tapi polisi, preman itu benar-benar mulai datang dan mulai terlihat gitu loh. Jadi pekerja-pekerja perempuan yang ada dalam pabrik ini ngeliat-liat jendela, loh kok lama-lama makin banyak, wah ini bisa jadi kita benar-benar diusir selamanya. Sehingga mereka itu mulai menggunakan meja, kursi untuk menutup semua pintu asramanya. Sama kayak di drama-drama kalau misalnya dikejar gitu kan kadang pakai meja, pakai lemari ditutup gitu kan ya. Hal itu mereka lakukan. Dan mereka itu terus standby. Udah 5 jam kemudian, 8 jam kemudian, waktu malam pun mereka kayak piketan. Aku tak jaga sekarang ya, kamu tidur dulu. 8 jam lagi, nanti gantian ya. Kayak gitu. Dan mereka itu bisa melihat, tidak lama lagi para polisi dan preman ini bakal menembus pintu masuknya. Udah gitu, mereka akan diusir dari tempat ini. Yang artinya mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah akhirnya buru-buru yang ada di dalam asrama ini diskusi. Aduh Rek, ini gimana ya? Kalau misalnya kita nggak keluar, gimana? Mau keluar kita kemana? Ini polisi sama preman udah nungguin loh. Mereka rapat, ada satu orang bilang, gini aja, kita masuk ke ini loh, gedung pemerintahan kan nggak mungkin polisi nyerang. Gedung pemerintahan mana ada di sini? Oh itu loh, ada gedung partai dekat sini. Nah kalau kita masuk sana, kan mereka nggak berani. Adanya loh, kenapa kita nggak ke ini aja, ke kantor-kantor berita ataupun ke stasiun TV bilang, kamu nggak tahu tak? TV, media, mereka itu nggak ada yang mau dengerin kita. Nggak ada yang peduli sama kita. Nggak ada yang mau dengerin kita. Percuma kalau kita ke media. Jadi setelah diskusi, mereka menyadari ke media nggak bakal ada yang bantu mereka. Mau ke kantor polisi, orang polisi yang datang ke sini. Sehingga mereka memutuskan untuk ke kantor kayak partai politik yang ada di dekat asrama itu. Nah, tapi kalau misalnya mereka keluar barengan kan ya ketangkep. Akhirnya mereka ini juga bikin rencana. Oke, gini. Mulai jam 5 subuh, kita bagi menjadi kelompok. Setiap kelompoknya isi 4 orang. Oke. Nah, setiap dari kalian bawa keranjang, terus bawa kayak sabun sama kayak sampo gitu. Loh, ngapain? Kamu pura-pura
pergi ke pemandian, bilang aja asrama airnya lagi rusak. Nah kalau kayak gitu kan paling nggak polisi nggak bakal nangkap kita ya toh. Oh gitu. Yaudah, pokoknya mulai jam 5 kita mulai keluar, oke? Sampai jumpa di kantor pemerintahan jam 9 pagi besok. Begitu buka kita masuk, oke? Nah, mereka ini semua udah janjian. Akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1979, mereka mulai bergerak ke kantor partai politik yang ada. Dan mendekati jam 9, semuanya itu udah siap-siap di setiap baris jalan. Jadi di gang-gang kecil itu sembunyi semua. Karena kalau berdiri depan kantor gini kan kelihatan ya tuh. Jadi mereka semua sembunyi dan begitu jam 9, mereka semua itu lari masuk ke kantor partai politik itu. Mereka masuk lari ke lantai 4 dan di situ mereka ngitung. Ada yang ketinggalan nggak? Dan untungnya semua buruh perempuan sejumlah 187 orang itu berhasil melarikan diri dari asrama dan pindah ke tempat itu. Dengan itu mereka itu udah menangis, udah seneng banget karena paling tidak rencana mereka ini berhasil. Tidak lama setelah itu, ketua partai politik itu keluar bilang, ada apa ini? Dan setelah dijelaskan, ketua partai politik itu menjawab, dengan ini saya merasakan tanggung jawab yang begitu besar. Akan saya hubungi Kementerian Ketenagakerjaan beserta menterinya. Buruh yang selama ini selalu tertindas, nggak didengarkan, mereka itu merasa didengar dan akhirnya mulai memiliki harapan. TV juga mulai menyiarkan berita tentang ini, di koran juga mulai muncul beritanya. Mereka udah bahagia. Tapi ceritanya nggak berakhir happy ending kayak gini. Pemerintahan pusat itu melakukan rapat besar. Ini sama kayak badan intelektual negaranya Indonesia gitu ya. Dulu itu BIN ataupun badan intelektualnya Korea itu kuat banget, kayak jauh di atas pemerintah gitu. Mereka pengen apa itu kayak bisa digerakkan semuanya. Oke, jadi badan intelektual ini memerintah rapat bilang, jangan sampai menteri bilang maaf. Kalau misalnya menteri dari Kementerian Ketenagakerjaan datang minta maaf, ini tuh bisa jadi contoh buruk. Kedepannya semua buruh bakal kayak gini. Nggak bisa. Jangan. Kita sikat saja mereka semua. Hanguskan mereka. Dan waktu itu kebetulan merupakan masa kepresidenan Park Chung-hee. Yang merupakan presiden yang diktator yang menduduki jabatan presiden untuk cukup lama. Jadi jam 9 mereka masuk. BIN bilang, tanggal 11 kita serang. Polisi kalian semua siap-siap ke sana. Polisi mereka ke gedung partai politik ini ngeliat, waduh ini di lantai 4 kalau kita serang banyak yang meninggal ini. Telepon lagi ke BIN. Ini kita udah nyampe Pak, tapi kalau kita masuk sini banyak korban. Nggak bisa kayaknya. Kita pasang net dulu di bawahnya gimana Pak? Biar aman gitu. BIN jawab, nggak usah, sikat. Polisi akhirnya mau tidak mau, mereka mulai melakukan pekerjaan ini. Namun mereka tidak pergi menggunakan baju polisi, mereka menggunakan pakaian biasa dan mengenakan sarung putih. Karena kalau misalnya menggunakan pakaian polisi terus nyerang, kan image-nya bakal hancur ya. Sehingga polisi-polisi menggunakan pakaian yang bukan baju formalnya, menggunakan baju lain dan mengenakan sarung tangan dan masuk menyerang tempat itu di malam hari. Seketika polisi masuk, di situ tuh nggak cuman buruh kan ya, di situ ada partai politiknya, juga ada sekretaris dari politik itu. Ditahan. Ngapain masuk ke sini? Polisi tanpa panjang bicara langsung mukul kepala. Bang! Kepalanya berdarah. Orang-orang yang lihat semua pada ketakutan. Dan polisi cuma bilang, ya, yang mulai sekarang tidak nurut, tidak mau mendengarkan kata saya, akibatnya kayak gini. Polisi mulai mengambil tindakan kekerasan. Dan berikut adalah beberapa foto pada waktu itu. Orang-orang yang datang untuk mempertanyakan hak mereka itu dibalas dengan kekerasan. Mereka ini bukan datang untuk mencuri uang seseorang, bukan datang untuk meminta ataupun mengemis, datang untuk mendapatkan hak mereka sendiri. Tapi badan penegak hukum ternyata malah melakukan perlakuan seperti ini. Dan di tengah keramaian itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang berdiri dan membacakan pesan. Dan dia adalah Kim Kyung-soo.
Kim Yong Suk ini bukan tipe anak yang maju ke depan terus memimpin rapat, bukan. Dia itu tergolong anak yang sebenarnya itu selalu duduk di belakang dan juga cuma mendengar. Tapi pada waktu itu dia tiba-tiba berdiri dan mulai mengeluarkan suaranya. Orang-orang semua kaget, tercengang, dan bingung dengan situasi itu. Kim Yong Suk, kalau mungkin di Indonesia kan, uang buat beli cilok pun dihemat karena pingin dia kirimkan ke keluarganya. Setiap harinya kehidupannya kayak gitu. Cilok gak deh, aku kirimin buat orang tua aja. Aduh gak deh, buat orang tua aja. Dia itu udah melakukan keseharian seperti ini. Dan karena haknya direbut, dia datang ke tempat ini, tapi ternyata malah diserang. Kekacauan terus berlanjut, dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada satu orang yang jatuh dari lantai. Dan orang yang jatuh itu adalah Kim Yong Suk. Semua rekan kerja dan juga orang-orang yang melihat kejadian itu sangat kaget. Dan mereka pindahkan Kim Yong Suk ke rumah sakit yang ada di sekitar itu. Namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Dan keesokannya, keluarga Kim Yong Suk ini tiba-tiba didatangi oleh beberapa polisi. Dan polisi bilang, "Ibu, Mas, apa betul ini rumahnya Kim Yong Suk?" "Ya betul, putri ibu meninggal, mohon ikut bersama saya ke Seoul." Dari kota Gwangju, mereka ini tinggalnya di kota Gwangju. Mereka naik mobil, sebenarnya satu hari itu bisa nyampe. Polisi malah ngajak nginep di sini, terus nginep di kota lain, dan baru ke Seoul. Dan mereka itu baru dipertemukan 3 hari setelah Kim Yong Suk meninggal. Dan lebih parahnya lagi, Kim Yong Suk sudah diotopsi tanpa izin keluarganya. Dan ketika dipertemukan, keluarganya ini didesak. "Ini harus cepat-cepat dikubur, ayo direklamasi ya. Ini udah nggak ada waktu. Ini ada sedikit uang dan ini ya, ayo direklamasi." Dan dalam waktu 3 menit direklamasi dan langsung penguburannya selesai seperti itu. Tidak berhenti di situ. Berita tentang Kim Yong Suk ini juga masuk koran dengan fakta yang berbeda dengan aslinya. Tertulis bahwa Kim Yong Suk ini adalah orang yang memiliki gangguan emosi dari dulu dan juga sensitif. Dan pada hari itu katanya dia menggoreskan tangannya sendiri dan lompat. Tapi untungnya di tahun 2008 setelah diinvestigasi ulang, ini dinyatakan bahwa salah. Sejumlah ratusan buruh itu dirugikan. Tapi mana bosnya? Bos dari perusahaan YH ini diperkirakan hingga saat ini hidup makmur, mungkin bahagia, kita nggak tahu bahagia atau enggak. Tapi yang pasti tidak kekurangan di Amerika, di San Francisco katanya. Dan kejadian yang aku ceritakan ini terjadi di akhir-akhir masa jabatannya Presiden Park Chung-hee, mantan Presiden Park Chung-hee. Dan dengan ini cukup banyak partai politik yang bilang partai ataupun kelompok pemerintahan saat ini sudah cukup ternodai, harus diganti. Dan akhirnya Presiden Park Chung-hee itu turun. Nah, buat yang pengen tahu ceritanya lebih lanjut, bisa klik videonya, mungkin udah taruh di next video ini. Oke, follow, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.